Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Pada kesempatan ini kita akan membahas kedudukan tauhid dan ilmu tauhid serta hukum bertauhid dan hukum mempelajari ilmu tauhid. Kedudukan tauhid di dalam agama Islam itu adalah sebagai dasar bagi rukun agama yang lain, arkanuddin al-islami. Di mana kita tahu bahwa rukun agama itu, rukun agama Islam itu ada tiga, ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, tauhid itu bersama-sama iman menjadi dasar bagi keduanya, bagi Islam dan ihsan. Sebab di dalam agama Islam itu tidak bisa hanya iman, tetapi harus sekaligus bertauhid. Kalau hanya iman itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu juga beriman kepada Allah, percaya adanya Allah. Bahkan bapaknya Rasulullah itu namanya Abdullah. Mereka itu sudah percaya adanya Allah, tetapi di samping itu mereka menjadi penyembah berhala. Nah, maka oleh karena itu dikenal dengan kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, di dalam agama Islam itu harus iman sekaligus tauhid. Jadi tauhid itu menjadi dasar bersama-sama iman bagi Islam dan ihsan. Tauhid itu menjadi pintu masuk terhadap Islam, terhadap perilaku-perilaku penyerahan diri kepada Allah, pengabdian diri kepada Allah sebagai hamba, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan sholat, kemudian zakat, puasa, haji, dan sebagainya, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Nah, tanpa didasari tauhid, semua itu tidak akan ada nilainya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu memerintahkan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau tidak bertauhid, itu jelas tidak akan ada nilainya sama sekali. Sebab yang diperintahkan Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah ibadah yang di dalamnya itu tidak ada menyekutukan Allah. Nah, artinya itu adalah bertauhid. Islam atau tauhid sebagai dasar bagi Islam bisa kita lihat di dalam slide berikut. Semua orang itu bisa melaksanakan Islam. Semua orang itu bisa melaksanakan sholat, melaksanakan zakat,
ya, melaksanakan puasa, haji, itu bisa. Nah, tetapi di dalam melaksanakannya itu ada yang dilandasi tauhid atau bertauhid, ada yang tidak dilandasi dengan tauhid atau tidak bertauhid. Nah, itu statusnya akan berbeda. Orang yang melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan tauhid atau dengan bertauhid, itu statusnya adalah muslim muwahhid, ya, atau mukmin, orang yang beriman. Tetapi kalau tidak bertauhid, meskipun melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, statusnya itu musyrik, ya, atau munafik. Memang ada yang seperti itu. Tentu ada dan bahkan mungkin banyak. Tapi kan masalah bertauhid tidak bertauhid itu masalah hati gitu. Nah, tetapi kalau di dalam sejarah misalnya itu dikatakan ada satu aliran, ya, yang disebut dengan Batiniyah. Nah, Batiniyah itu adalah aliran yang didirikan oleh sekelompok orang yang terdiri dari Pula Sipa, Majusi, Mulhidah, ya, atau Malahidah. Itu yang di dalam hatinya ada kebencian terhadap Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka bersama-sama umat muslim lainnya itu di Irak itu bersama-sama Syiah Ismailiyah dan Syiah Koromito sama melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu kalau betul-betul seperti itu, ya, seperti yang dikatakan, di dalam hatinya ada kebencian terhadap agama, tidak ada keimanan sebetulnya, tidak ada tauhid, itu statusnya itu adalah munafik, ya, munafik. Dan orang munafik itu ya tentu kafir, ya. Sebab nifak itu sebetulnya menyembunyikan kekufuran. Nah, itu bagaimana, ya, tauhid sebagai dasar Islam. Jadi tauhid betul-betul penting dan harus ada pada setiap muslim yang betul-betul muslim, ya, muslim muwahhid, gitu. Muslim yang bertauhid atau mukmin, ya, orang yang beriman. Nah, karena tauhid itu menjadi dasar di dalam Islam, maka ilmu tauhid juga menjadi dasar bagi ilmu-ilmu agama yang lainnya, ilmu agama Islam lainnya. Ilmu tauhid itu menjadi dasar bagi ilmu fikih dan menjadi dasar bagi ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, lalu bagaimana hukum bertauhid, ya, dan hukum mempelajari ilmu tauhid itu? Nah, hukum bertauhid itu jelas wajib, ya. Demikian juga mempelajari ilmu tauhid. Karena bertauhidnya wajib, maka mempelajari ilmu tauhid itu wajib. Dalil yang menunjukkan bahwa kita, ya, wajib bertauhid, ya, atau tidak bisa hanya iman, tetapi harus ada tauhid di situ, ya. Di antaranya ayat Al-Quran An-Nisa 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini ayat yang tadi dibaca ya. Dan beribadahlah kalian Allah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ini menunjukkan bahwa kita itu wajib bertauhid. Sebab di situ wala tusyriku, jangan menyekutukan. Nah, maka mafhum mukhalafahnya itu harus bertauhid. Ya, karena kalau jangan menyekutukan, ya artinya harus bertauhid. Jadi asyirku itu adalah kebalikan daripada tauhid, atau tauhid itu adalah kebalikan daripada asyirku, menyekutukan. Dilarang untuk menyekutukan itu artinya diwajibkan untuk bertauhid. Soal bahwa bertauhid itu wajib juga sudah banyak dikatakan oleh para ulama. Di antaranya oleh Abdurraub Singkal. Abdurraub Singkal itu menyatakan di dalam Tanbih Al-Masih. Di situ beliau berkata, ayyuhal murid, wahai murid, fa'alam, ketahuilah, anna awwala wajibin alaika, bahwa pertama kali kewajiban kepadamu tauhidul haq, adalah mengesahkan Allah al-haq, wa tanzihuhu mimma la yajuju ilai, mimma la yajuzu alai, dan mensucikannya dari apa yang tidak boleh atau tidak layak bagi Allah, bi kalimati la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu pendapat yang mengatakan bahwa hukum bertauhid itu adalah wajib. Nah, kemudian juga soal mempelajari ilmu tauhid itu wajib, diungkapkan pula oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, ilmu tauhid ialah ilmu yang paling utama dan hukum mempelajarinya wajib bagi semua yang berakal. Selanjutnya, kata beliau, tanpa ilmu tauhid manusia tidak akan selamat dan tidak akan terlepas dari ketakutan hari akhirat. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita memahami, mengetahui bagaimana kedudukan tauhid di dalam Islam, di dalam agama Islam, dan bagaimana kedudukan ilmu tauhid, juga hukum bertauhid dan mempelajari ilmu tauhid. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.